Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di ngobrol. Mic-nya belum dipakai, maaf. Mic-nya kedengeran mungkin, pakai aja. Terus ini juga nggak cocok, saya pakai beginian, puyeng malahan bang. Saya kembaliin ke tempatnya. Lanjutlah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Ya. Tadi tetap masuk kok. Ya, jumpa lagi di ngobrol seperti biasa nih, ngobrol seputar horor ya. Nggak mungkin lah. Ya namanya ngobrol pasti ngobrolnya yang horor-horor gitu. Iya. Ada Mas Ayung yang seperti biasa menemani kita semua. Kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Jangan bosan-bosan. Ya, seperti itu aja Mas Ayung. Ya. Iya. Ini gara-gara kacamata sama ini lupa. Ada yang mungkin ada kacamata ini ya, minus apa, plus apa? Ini plus minus Mas Ayung. Oh, kurang lebih ya. Saya belum ini. Tadi coba-coba, siapa tahu rada keren, ternyata puyeng. Enggak, sebenarnya mau tak pakai karena ini kan blade-nya lumayan tajam. Iya. Mas Ayung. Oke. Tapi ya barangkali kurang sopan sini aja wis. Terima kasih tadi Bang Ogan udah pembukaan, saya nambahin. Terima kasih untuk teman-teman semua atas dukungannya. Dalam bentuk apapun, ada like, komen, dan juga yang memberikan super thanks untuk kami. Terima kasih sekali. Semoga kebaikan teman-teman semua dikembalikan lagi dengan sesuatu yang lebih baik ya Bang. Ya. Baik, ini kita langsung ke cerita aja Bang. Kita apa Mas? Saya akan kembali ke masa lalu Bang. Di saat saya kecil, malah kecil banget mungkin ya. Cuman bukan ngagul ini bahasa Jawanya kayak bukan sombong. Apa itu? Saya itu ingatan masa kecil di umur sekian itu masih ingat. Kadang-kadang kan lupa ya, yang kecil-kecil udah. Saya ingat. Tapi ingat. Bahkan saya keluar itu aja ingat. Ini gitu enggak sih. Cuman masa kecil itu masih terngiang, masih ingat sekali. Saya termasuk anak yang disayang bukan sama orang tua, karena orang tua kan udah meninggalkan saya ya, tapi sama tetangga. Mungkin bermotif atau yang lain aku nggak tahu, karena mbah dulu itu kan bukan juragan, tapi dia punya sawah, banyak kuli yang sama dia, dan rumahnya itu buat kumpul-kumpul orang. Dia juga pejabat desa. Akhirnya kan di zaman tersebut ya, uang kejar paket aja banyak orang yang belum bisa baca tulis. Akhirnya orang yang seperti itu duduk di pemerintahan itu jadi center, jadi yang dituakan begitu loh. Akhirnya ya itu saya keduman atau kena impactnya. Cucunya dia ya disayang, walaupun bermotif mungkin ya. Ngomong bocah iki lama-lama ya sayur gak balik kayak gitu kan, bawa pulang begitu. Kadang-kadang ya akses lebih mudah lah ke mbak saya. Begitu juga bukan ibu-ibunya. Jadi ya anak-anak yang lebih gede dari saya, orang SD kelas 6, kelas 5 itu berebut momong. Nanti dikasih upeti. Dulu kan dikasih 100 luar biasa banget. Biasa gede itu tahun berapa itu? Saya itu jajan sangu itu sekolah. Aduh, jadi bongkar-bongkar ya Bang ya. Saya itu sangu itu 100 rupiah. 100 perak itu bisa buat jajan 4. Ya kan, sarapan bubur udah sama es. Berarti kan 50 rupiah, buburnya 25. 50 berarti sudah sama es. Itu nanti siangnya istirahat, jajan 25 itu dapat berapa macam, masih ada kembalian. Dimana waktu itu Samsu mungkin 250 kali. Kalau masih, ya kalau nggak salah waktu itu rokok masih segitu. Kalau sembada pangan lah pokoknya dulu. Jadi anak-anak itu berebut momong di depan mbah saya. Nanti kan dapat upeti. Ya gitu, di luar ya sama aja diinjak-injak Bang. Enggak sih. Ya seperti itu. Ditindas tetap. Saya dibully teman-teman. Ini jadi curhat ya. Siapa tahu teman yang dulu itu bully tahu saya sekarang bisa cerita begitu. Mungkin mereka akan menyesal dan enggak ding. Jangan bercanda Bang, ini horor. Jadi ada sebuah cerita dulu. Salah satu kegiatan malam kami para anak-anak itu dulu batasannya enggak seumuran. Kalau main, kalau sekarang lebih dikotak-kotakin ya, ada dengan mengalir sendirinya. Misalnya umur bocah kelas 5 SD ya sama kawanannya, paling geser-gesernya kelas 4, kelas 3 masih ikut. Kalau SMP nggak gabung. Kalau dulu ya buru-buru, Anda orang SMP itu jarang banget. Ya
Jadi kalau main gundu, main apa aja, dari yang umur dia bisa megang gundu ya atau kelereng itu nyampe mungkin sekarang anak kuliahan lah itu ikut. Jadi ya mas-mas menjelang bapak-bapak itu yang mau nikah aja udah masih ikut. Begitu juga main saat malam. Kita itu dilibatkan, mau mainan model apa, jelong-jelongan, main apa itu yang megang pohon, nanti jadi begitu ya. Budak-budakan yang semacam itu dengan latar belakang kebun-kebun, rumah-rumah kuno yang masih keripik-keripik, lampu-lampu tempel, gamblok, sentir. Nah, seperti itu sadunya kayak apa? Ngumpet, kita ngumpet sendiri, tahu-taunya ada temennya, dikirain temen sendiri, tahu-taunya belis. Tahu-taunya model kayak tuyul atau apa ikut bareng, nanti kesurupan. Gak boleh mainan lagi, dilarang sama orang tua, soalnya di situ tabet atau singit. Besok main lagi. Gak ada kapoknya. Nih dulu itu saya termasuk yang paling kecil. Terus kembali lagi tadi ya, berebut momong. Tapi Mbah juga selektif. Jadi anak-anak yang sekiranya itu benar-benar momong sama pura-pura itu tahu. Dan itu ada keluarga juga ya masih. Saya pernahnya bibi, nyebutnya itu bibi karena emak saya itu anak tunggal, tapi ketemu dari mbah itu kakak adik sama emaknya dia gitu ya. Itu udah dewasa, kalau sekarang mungkin bocah kuliah kali, ikut main malam-malam. Dan bukan dia semata, tapi ada beberapa perempuan yang umurannya sebibi saya. Ya bukan kecil lagi Bang, sudah membahana. Artinya udah penonjolan di berbagai sektor ini keluar semua lah ya. Dan saya kecil udah tahu, udah merasakan gitu. Ada desir-desir. Bukan desir-desir, saya nyaman. Oh, gitu. Saya nyaman, perhatiannya baik, orang seperti itu. Terus kalau yang ngomong itu kelas 5 itu ya keras kan, enggak maksudnya enggak enak. Tapi kalau yang gede-gede itu nyaman, di bangku-bangku, hangat gitu, hangat. Ya hangat. Terus kayak terlindungi begitu. Mungkin itulah bu-ibu ya kenapa saya seperti ini sekarang begitu. Karena dari kecil udah ditanamkan begitu. Enggak, ini bocorin sendiri. Jadi saya diajak main sama teman-teman. Kalau yang laki-laki tentu nggak boleh sama Mbah karena berbahaya. Mainannya itu dangsak-dangsak ke kebun-kebun, ke katilan kuburan, ke keranda-keranda kayak gitu, umpet-umpetan. Kadang-kadang nyari jangkrik malam, apa aja wis. Pulangnya kan nanti biasanya pulang-pulang jam 10, setengah 11. Itu udah lama banget. Kalau dulu tuh waktu berjalan lama. Seakan seperti itu. Ya kan pulang SD aja nyampe beduk duhur aja bisa main kenyang loh. Kalau sekarang saya baru pulang dari sini aja tahu-tahu asar. Ya kan? Ya itulah suatu ketika lagi musim umpet-umpetan apa ya kalau bahasanya itu hide and seek apa tuh umpet-umpetan apa sih bahasa Indonesia nih? Apa sih? Petak umpet. Nah bahasa Indonesia itu aja saya nggak tahu Bang. Petak umpet. Jadi petak umpet malam itu gabungan ya sekitar mau 15 atau 20 orang itu mencakup satu RW mungkin. Satu RW itu gabung jadi satu. Otomatis dari umur yang kecil itu saya belum sekolah waktu itu mungkin. Nah terus sama ya tadi pantarannya bibi saya sama yang gede-gede ya udah bujang-bujang, udah kumisan ikut main. Itu dibagi 2 grup. Itu pernah dicerita ngobor ngumpetnya sampai ke penjuru-penjuru desa. Tempat yang paling serem ada kemungkinan itu yang nggak ketahuan kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya tempat-tempat yang terang kan ya maksudnya yang lega kayak di balai desa, di sekolahan itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya di kali kering, terus di dekat-dekat keranda, di makam besar itu kan ya nanti juga ketemu sih, cuman kan lama prosesnya. Itu kan perasa kita itu menang. Nah, saya waktu itu paling kecil, sebut saja bibi saya namanya Atun. Terus yang lain yang muda-mudi itu namanya ada Wasiro, ada Ratmi, ya macam-macam nama-nama kuna lah. Nama-nama itu. Iya, yang laki-laki ada Tarmidi, ada macam-macam itu pada ngumpul semua gabung. Oh, saya baru kumpul aja. Ini kan suitan dari pihak lawan itu 15 orang, ini 15 orang. Dihitung pas lah. Yang kecil-kecil juga dibagi 2 pantaran semuanya. Itu bawanya oncor satu-satu itu kepala regunya bawa oncor. Suwit
yuyu suitan dong kis atau apa gitu ya, ada nyanyiannya lah seperti itu. Nah ini menang, berarti yang menang bakalan ngumpet. Udah nongkrong di situ. Nah waktu itu saya yang jatahan regu saya itu menang, artinya kita harus ngumpet. Itu bagian paling deg-degannya karena kita harus keluar dari lingkungan. Cuman ya tadi saya langsung direok begitu, langsung dipegang, digendong sama anu saya ya, apa bibi saya yang namanya Atun. Seret taruh di pinggang begitu. Yo kena semuanya, nyaman, tapi takutnya karena lewatin tempat yang serem yang katanya orang dewasa itu ada pocong, ada kunti. Ya memang nyata saat jalan itu ada yang bocor, yang bisa hanya Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin karena mengusir takut. Yang bisa anas atau apa ya, ayat-ayat yang pendek-pendek itu nanti tetap aja ada sesuatu yang lebat begitu. Walaupun orang dewasa mungkin bapak-bapak itu iseng lemparin kerudung atau mau kena yang digantung, itu larinya lintang pukang lah kayak gitu ya. Saya itu ikut ketakutan di gendongan. Itu pindah dari yang di pinggang di punggung, juk itu ikut gelap. Yang bawa oncor itu udah di depan. Jadi itu kalau pandangan mata ya sekeliling ini, karena matanya orang dulu tetap bisa melihat, walaupun tungsten lah kayak gitu, nggak terlalu ini. Tapi bawahnya itu kan sama sekali nggak bisa melihat. Itu banyak yang jatuh, nangis. Pokoknya kalau zaman sekarang itu cari penyakit lah ya. Orang dulu itu ya serunya begitu. Saya di belakang ya, kadang-kadang karena bibi saya gendong saya, otomatis kan paling belakang karena ada beban. Itu perasaan bang, ada yang Yan, Yung. Kalau sekarang dulu kan saya panggilnya Yan gitu ya. Yang manggil itu banyak banget, kayak mau dicawel, perasaan itu kayak mau dicawel di belakang. Saya tuh nangis, tapi nggak dipulangin. Tetap yang namanya bocah-bocah dulu itu, saya megang amanat ini konsisten. Permainan harus berjalan, apapun yang terjadi. Terus lari ke sana. Nanti udah kayaknya nggak diikutin apa-apa, ngos-ngosan pada duduk, lekor. Itu sangunya, uang sakunya gitu ya. Ada bekal paling mangga, jambu, pada kreas makanin kayak gitu. Yuk, wis kesalahan wis liran, udah nggak capek. Yuk, cari tempat nanti keburu diudek sama yang jaga begitu kan. Kita nyari tempat. Udah, kuburan kana atau di belakang masjid, belakang rumah suwung, udah ke situ. Menurut pemimpinnya, kayaknya nggak ada ketemu. Kalau di sini nanti ketemu, pindah lagi kayak gitu bang, bener-bener. Kalau sekarang itu gila, saya bilang gila kayak gitu. Nah, satu ketika setelah memilih beberapa tempat yang nggak jadi itu dan ketemu sama bapak-bapak ronda, bapak-bapak yang jalan malam itu, royal bisa cilik, goleti penyakit, kesing kaplak-kaplak. Itu yang gede-gede nalar, yang kecil-kecil itu digendong atau apa. Dolanan apa sih? Dolanan umpet-umpet madu beton katanya begitu. Namanya begitu ya. Iya. Royal, nanti ada yang kesurupan lagi atau apa. Orang lah, wah, jangan ngomong seperti itu. Akhirnya kita ngelanjutin. Itu oncor. Terus ada oncor-oncor kecil itu dari randu. Iya. Randu itu yang nanti ada kapas kan, ada kayak tunas-tunasnya itu dipotek, ditetesin minyak itu nyala Jadi banget. nyala ya. Tapi kan nggak lama. Itu kadang mereka disakup gitu terus dinyalain lagi ini. Jadi klip-klip itu bagus lah. Saya yang ada udah nangis terus. Tapi kalau nggak ikut juga nangis di rumah. Nah, atau ketika di sebuah pemakaman gede, paling gede di sana ya, itu yang paling mendebarkan. Sebelum masuk pemakaman, tumbuh-tumbuhan yang gede-gede, pohon-pohon itu udah gelap banget. Tapi ketika masuk pemakaman, karena di atasnya itu terbuka, kan lebih terang. Semakin terang, semakin mengerikan karena kelihatan tenger-tenger kayak loh, apa? Siluet-siluet kuburan. Siluet-siluet kuburan baru, ada yang modelnya, nisannya macam-macam, itu kelihatan semua. Belum di sana itu bagian di tengah itu ada. Kalau sekarang kan dikasih lampu terang banget ya. Jadi itu keranda, ya bentuknya keranda stainless ya, stainless besi-besi. Kalau dulu itu siluet keranda itu sadu banget. Payungnya itu dari rumbai-rumbai lah, kayak semacam boros nyebutnya. Boros itu ininya jagung ya, daunnya jagung yang kering. Rumbai-rumbai, cuman kelihatannya siluet tok. Di bawahnya ada tiang-tiang, di tengahnya itu keranda.
ya kayak gitu, anyamannya kerenda kayak apa sih, modelnya besi-besinya kayak gitu. Itu udah semua ikan banget. Belum lagi suara cenggerek, binatang malam. Ada juga yang senang nakut-nakutin. Ono pocongnya gini kono niki katon itu udah ada pocongnya di sana padahal nggak ada. Atau ada beneran yang nggak ngerti ya. Saya cuma bisa ngeriyeng nangis. Itu udah dibopong di sini. Walaupun anget empuk begitu ya. Yang namanya anak kecil. Itu kadang ngumpetin di mana? Nanti itu ketua timnya laki-laki ya pada nyari di mana yang kira-kira nggak bakalan ketemu sama lawannya. Itu milihnya jauh yang agak nekuk, tanahnya agak turun. Kene bae di sini itu gembel jadi satu. Ya saya di situ rasanya wis kayak apa sih ya, cepat berakhir, cepat ketemu, berdoanya supaya lawan itu gegian, cepat ketemu supaya saya cepat pulang gitu loh. Karena takut banget Bang, dan beberapa teman yang lebih gede, khususnya yang perempuan itu udah mulai nangis semua saat itu. Karena ketakutan, ya ketakutannya suasana begitu, siapa yang takut. Dulu itu kematian itu sesuatu banget ya. Kuburan, tempat buat naruh orang mati. Kalau sekarang bocah kecil ada orang meninggal aja sambil makanin ciki nonton, kan bocah kecil. Iya. Sampingnya liang gitu liatin. Iya liatin. Kalau dulu, papasan sama keranda aja udah kayak apes banget. Itu di kuburan, pada ngeriang nangis. Itu bagian yang gede-gede ngomong, pada diam. Kalau menang orang, kalau nggak diam nanti ditinggal di kuburan, nanti dipaksa-paksa. Kan cuman sisanya doang, kayak gitu kan. Menang, maksudnya kalau nggak diam nanti ketahuan dari suara-suaranya. Itu nungguin, yang dari titik itu kan dari kampung saya lah. Dari blok saya itu sampai kuburan itu misalnya sudut desa pol. Itu kalau jalan kaki normal aja ya di jalan umum itu bisa ya 2 kilo, 3 kilo. Jauh. Itu panjang, jauh. Apalagi dulu ya harus memilih jalan yang bisa dipijak. Terus rada becek, hujan gitu kan. Musim-musim hujan itu kan otomatis lama. Kita udah dapat tempat, otomatis di situ itu lama banget. Pada nangisnya kan suasana itu makin beda, dan mungkin gaib-gaib yang ada di situ lah ya. Ini bukan lebay, emang kayak gitu. Gaib-gaib yang di situ, orang masuk ke daerah situ aja bawa energi yang beda. Apalagi ada bocah nangis, apa itu banyak yang pating seliwer saat itu. Saat itu asli banyak yang pating seliwer. Ini enggak mengada-ada ya, dari bayangan putih, bayangan hitam, tapi ngelingkarin kita. Kadang-kadang di sudut jauh sana, di tempat agak terang, seperti kayak penjaga kuburan, tapi kok nggak nyamperin. Itu bocah-bocah udah mulai pada nangis, pada ngeriang, menang disuruh diem, saya dikekepin, nyaman banget. Saya pernah tidur, dikekepin kayak gitu tidur, tapi saat itu nggak bisa karena saking takutnya, dan termasuk saya yang nangis. Terus akhirnya nungguin itu nggak datang, mulai pada capek mungkin ya. Saya ditaruh di tanah, itu di gundukan kuburan. Saya senderan begini itu nisan. Itu ditaruh. Nah, kon ngene bae, kamu di sini dulu. Bibi saya mau kencing. Mau buang air gitu, mau buang air. Itu kan takarilok bahasanya, orang ilok di kuburan. Itu ke kebun samping. Diantar sama yang laki-laki. Diantar juga ojo ngindik, jangan ngintip. Walaupun ngintip ya segelap itu kan. Dia tuh minggir, saya dititipkan sama yang lain, mbak-mbak yang lain lah, itu yang dewasa lagi. Berarti kan pegangannya beda, gedenya juga beda kan Bang, maksudnya orangnya beda gitu kan. Saya di situ cuman nggak dipangku, dikekepin lah kayak gitu. Nah, setelah berapa lama balik lagi lah bibi saya, dan saya nggak menyadari apakah bibi saya itu pulang lagi atau yang saya rasain takut dan semoga cepat ketemu. Dan aku udah nangis, balik kayak gitu loh, balik udah. Yang lain juga banyak yang nangis, belum juga datang. Akhirnya belumlah rombongan datang itu, kita akhirnya menyudahi tadi yang ada di situ, karena mungkin kita itu menang nggak ketemu gitu loh. Dari tengah waktunya nggak ada yang bawa jam, tapi mungkin sejaman atau apa itu nggak ada yang datang ke situ, berarti menang. Kita itu bubar keluar dari area pemakaman, terus
yang bawa obor itu ya kalau ada buah-buahan, ada mangga, ada apa itu dipetik terus dibagi. Itu punya kita semua lah pokoknya yang ada di jalanan di mana aja di kebun-kebun. Terus sambil kerok-kerok itu masih takutnya masih ada. Tahu-tahu saya baru ngeh kalau saya itu nggak digendong sama bibi saya. Tapi sama orang lain, tetangga yang lain. Ya mungkin tadi rasanya beda Bang. Gedean yang ini mungkin. Itu lucu-lucunya begitu. Iya. Terus tahu-tahu itu ada teriakan. Oh, gitu ada teriakan. Itu saya tahu itu teriakan bibi saya. Suaranya bibi saya. Ternyata apa? Dia itu lagi posisinya ketakutan. Terus disenterin pakai ini kan ya, pakai oncor, pakai obor itu. Di posisinya lagi tanglungkup lagi ketakutan begitu. Kayak itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim itu. Wah, di rumbung semuanya. Akhirnya suara itu membuat gaduh, warga itu pada datang. Bapak-bapak yang keliling-keliling dan itu juga jauh dari rumah-rumah. Kenapa? Ya ngandel kesurupan maning. Ya kan kesurupan lagi kata bapak-bapak itu. Bocah Padanggara katanya bikin masalah aja. Udah kemarin dilarang masih kayak gini. Kalau umpet-umpetan yang deket-deket, petak umpet yang deket-deket sebenarnya nggak masalah. Yang masalah emang umpet-umpetan ini Bang, karena super. Dan mereka itu milih tempat-tempat yang kami itu milih tempat-tempat yang paling berbahaya, yang paling angker itu ya, yang keren. Lumayan ekstrim lah itu. Ya, itu dari teriakan-teriakan kita, akhirnya pihak lawan yang nyari itu menemukan. Oh, nokono itu ketemu gini ketemu waduh kayak kan begitu. Orang ini lagi ada orang kesurupan ya kan. Akhirnya kita jadi tegang semuanya. Nah, untung bukan kesurupan yang modelnya dia kemasukan enggak, tapi cuma lebih ketakutan. masih lagi ketakutan. Akhirnya dibopong sama kawan-kawan yang lain yang perempuan, diminggirin, ditaruh di pelatarannya rumah yang paling dekat daerah situ. Yang tadinya mati, ini ceplikan yang di depan rumah dinyalain. Kenapa sih Nuk? Kayak wak, gara katanya cari masalah, umput-umputan udah dilarang masih ngumpet kayak gitu lagi. Si Primen, baru belis, lihat belis katanya begitu. Kan ini ya tua. Itu wak disuwuki itu obat lama gitu ya. Obat lama, kondisit tak-tapian, dia kan masih di dalam rumah. Pas dia keluar pakai jarit, kutang yang dulu ada sakunya Bang. Memang gak ada isinya, cuman memang kutang itu buat baju. Iya kan? Itu keluar, dia anaknya siapa? Ponakannya Pak Bau gitu. Ponakannya Pak Bau langsung, kenapa Nok? Asik gini langsung serem masuk ke dalam kan ya tangannya. Ke dalam jarinya sendiri, wes diraupin begitu Bang. Tapi wallahu alam, ya Bang sembuh. Sadar. Wah, kayak aku di mana? Itu barulah nangis, sadar nangis. Dinungi banyu putih. Sing anak nggak bawa banyu putih siapa? Yang bawa air putih itu siapa? Yang nggak ada yang bawa. Emang anak sekarang ke sekolah dekat aja pakai ini apa aja botol minum. Kalau dulu mainnya minumnya dari alam. Makanannya dari alam. Dia masuk sendiri, ngomong sendiri, repot sendiri bawa air dari dalam. Itu pakai emok yang abri itu loh. Cuntang namanya itu. Kayak dinung Nok. Bismillah diminumin baru dia cerita. Dia itu katanya tadi itu habis kencing. Terus dianterin salah satu dari tim kami begitu ya. Itu emang udah ketakutan karena menurut bibi saya itu dari tadi waktu ketika kita ngumpet itu banyak sekali yang ngerubutin itu, tapi bukan dari bangsa kita. Karena dia ngomong kayak gitu karena apa? Cuman bayangan hitam itu banyak yang mau ikut ngumpul gitu loh, tapi sosoknya cuma hitam bayangan hitam itu bukan bayangan sih sebenarnya karena memang gelap ya kayak gitu semua. Tapi arahnya katanya dari pojok kuburan sebelah wetan. Itu datangnya dari situ. Pas dia ngungkapin saya itu lihat itu banyak yang arahnya dari sana. Itu kayak mau gabung gitu. Dan nongkrongnya ya dari sebelah luar semuanya. Itu dia udah mulai mikir itu sebenarnya siapa, apa, jangan-jangan setan gitu kan. Tapi kebelet pipisnya dia nggak bisa ditahan, minta dianterin. Setelah balik lagi, dia itu main peluk aja salah satu anak kecil itu yang di posisi saya, padahal saya udah Mas dipindah. Ayo gitu, padahal bukan. Saya udah dipindah sama yang dititipin, bukan di situ. Akhirnya dia main pangku aja. Nah itu karena
di pangku, katanya anak kecil itu orang kayak kon, nggak kayak kamu. Aku kan kurus banget bang. Itu berat, walaupun kecil kok bocah antep teman, berat begitu, terus dingin, katanya dingin. Ini bener apa enggak ya, tapi dia ceritanya begitu, dingin. Tapi mau ngeliat apa, modelnya ya sama. Dulu kan kita kalau potong rambut, saya pengennya kayak Andi Lau, kayak siapa, tetap aja kalau dipotong rambut itu pasti tahu disirep apa, emang dipotong kan enak ya, sama tukang cukur keliling. Atau saya tidur bangun-bangun botak, pasti bangun-bangun botak, tinggal sisa di depan sedikit. Saya ngamuk. Itu pun bangunnya aja di kamar, bukan di luar rumah. Sing mindah siapa, tahu pada gatel gitu bekasnya. Terus bedaknya banyak banget sini kan. Tuh dicukur, saya nangis. Saya nggak pengen cukur kayak gitu kan. Jadi menurut bibi saya, bocah kecil itu ya kepalanya sama semua. Paling bedanya ada yang peyang, ada yang bagol itu kan. Saya dipikir ya saya pas udah di pangku terus selesai, berarti kita menang, gak ada yang ketemu, gak ada yang nyariin. Dia mulailah digendong. Saya itu mulai digendong ke belakang. Kayak seperti yang pada saat berangkat gitu. Itu digendong katanya berat banget dan aneh. Kalau kamu kan kalau digendong itu ngomong terus, nanya-nanya itu apa, rumah siapa, itu pohon apa, ini kita di mana. Kalau itu katanya digendong diem terus makin dingin makin berat. Akhirnya kan penasaran, deg-deg. Lah penasarannya itu berakhir ketika di tempat yang agak terang itu ada lampu dari rumah penduduk. Dia ngelihat yang namanya tadi siapa ya, Mas Ripa lah gampangannya, itu yang dititipin saya. Itu ada saya digendong. Lah aku sih aku gendong apa ini, wong aku aja ya. Iya. Aku aja digendong sama dia yang dititipin, ini gendong apa? Tapi kan tempatnya agak jauh ya. Akhirnya dia tuh langsung yang di belakang itu kayak dikedepanin begini, di bangkuan depan itu yang pertama ngeliat cuma matanya bluk, matanya langsung kelihatan itu merah bang. Matanya itu merah, dua-duanya merah, itu kayak bersinar sebentar, selap begitu. Dan dari sinar, matanya bersinar itu kelihatan rautnya, cuman sebentar Pak, itu tua banget katanya. Ngeri ya, ngeri banget asli Bang. Tua banget, langsung dia itu dilemparin, si anak kecil itu, Allah Akbar, itu pertama kali dia itu kayak kesurupan atau ketakutan, itu langsung dilemparin. Pokoknya sejadi-jadinya dilempar jadi-jadinya itu katanya nggak langsung lepas, kayak itu masih pegangan, nggak mau dilepas gitu. Jadi sekuat tenaga, itu dia ketakutannya begitu, katanya bunyi ya gitu, kayak kesakitan gitu loh. Dan nggak tahu, saya itu nggak ingat apa-apa, tapi banyak katanya ikut sama rombongan kita yang modelnya kayak gitu. Itu yang inget itu cuman kayak gitu. Jadi bahasanya apa ya, dia itu mengira saya salah comot begitu bang. Kan gara mulane ya nok kayak gitu kan, mulane ya nok wong bocah wadon ninggal bojo mau hampir nikah. Wong wis gede-gede kabeh kayak ya, udah gede semuanya, hampir nikah gitu kan. Dolanane aja kayak cacilik, nggak usah ikut-ikutan main kayak anak kecil kayak gini kan bahaya. Ya kamu kalau ini yang digendong ikut ke rumah gimana? Bisa bungkuk kok, selawas bisa bungkuk sininya kalau gendong terus. Wis pada bubar. Nah itu nyai itu ternyata itu dia dukun urut dan orang pintar. Oh dulu kan banyak orang yang paham kayak gitu ya. Akhirnya bapak tadi disuruh ngantar kami pulang, dikawal. Ya mungkin ngantar kita pulang pertama ya saya, karena dihormati banyak. Kesana kan yang lain suruh bubar sendiri lah pokoknya kayak gitu. Itu kisah pernah terjadi dulu seperti itu bang. Kalau yang dulu pernah saya cerita, ikut ngumpul tapi di tengah-tengah rombongan itu ada sosok anak kecil juga, cuman mata toh, itu pernah. Itu aja sih bang. Ya tuh pas banget. Ya itu cerita-cerita ada yang namanya petak umpet yang namanya umpet madu beton. Umpet madu beton itu versi kita itu umpet-umpetan, atau tadi apa ya bahasa Indonesianya bahas lupa lagi. Petak umpet yang paling ekstrim, paling jauh. Ada banyak kejadian sebenarnya kalau diceritain semuanya dulu. Cari masalah sebenarnya. Cari masalah di rumah Suwung itu banyak, jangankan
nyampe nemuin pocong, kunti, sampai yang kejatuhan bata yang rapuh aja pernah. Blandar-blandar itu yang udah kropek-kropek itu. Tapi nggak ada kapoknya. Nggak gitu ada ya. Ada kapoknya. permainan itu aja. Kalau dulu itu anak-anak itu bandel, tapi sisi positifnya mereka itu konsisten. Konsisten. Kalau saya lagi tugas, memang saya lagi ngumpet. Yang nyari juga saya tugas harus ketemu. Apapun yang terjadi harus ketemu. Mereka juga sama, yang nyari juga nemuin sosok-sosok yang aneh-aneh. Dan dulu itu hantu-hantu itu banyak banget, nggak kayak sekarang gampangnya. Udah biasa ya. Udah biasa. Kalau anak sekarang, misalnya ngumpet lama sedikit, ya bocil-bocil lah. Ya, di samping kita ada yang ngumpet aja ditinggal mainan sendiri, ya kan, nggak ada tanggung jawab bahasanya seperti. Hantu-hantu sekarang itu takut sama osram. Betul. Sama Iklan lagi. Enggak. Ya. Bercanda Wah, Mas. teman-teman di masa-masa itu mesti merasakan perbedaan, di mana mungkin sekarang kan orang-orang jadi kurang tanggung jawabnya, lebih menggampangkan sesuatu, konsistensinya kurang terhadap satu hal. Beda sama orang dulu. Orang dulu contohnya, untuk hal yang sepele itu aja dia tanggung jawab. Padahal cuma permainan. Harus selesai. Konsisten. Ya. Beda. Kalau belum selesai, belum lah pokoknya, belum bubar gitu ya Mas. Apapun itu, yang terjadi gitu ya Mas. Walaupun di lembaga apapun, disumpah pakai Quran di atas kepala segala macam, itu cuma janjian orang-orang sekarang. Produk-produk sekarang begitu. Tuh dengerin Mas Ayu. Iya enggak. Ya, ujung-ujungnya ke situ, Bang. Iya. Iya sih, masalah konsisten harus perlu ya Mas ya. Demi sesuatu lah itu. Ya, itu aja ceritanya, Bang. Ya, itu cerita sangat seru sekali ya Mas ya. Kalau ini sampai aku sendiri berimajinasi itu suasananya seperti apa sampai menggambarkan. Waduh, kuburan barunya kan wanginya kayak apa, kuburan baru, gunduk sendiri begitu. Tapi ya seru. Ya udah, itu aja. Ya. Ya, terima kasih yang masih mendengarkan cerita Mas Ayu. Sangat seru sekali tadi. Ya, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biro. Itu saja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.